Hai Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya, Angdini Wijaya. Kali ini kita akan membahas mengenai comfort hypnosis. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir atau mungkin merasakan atau pernah terlintas Bapak Ibu bisa mempengaruhi orang lain tanpa orang tersebut menyadarinya? Atau mungkin Anda selama ini gemes, atau mungkin Anda selama ini bingung, saya ini mau merubah seseorang, saya ini mau menjual kepada seseorang, tapi saya bingung bagaimana caranya. Nah, jawabannya adalah kita akan belajar mengenai comfort hypnosis. Nah, comfort hypnosis itu adalah suatu ilmu yang dimana merupakan pengembangan dari yang namanya hipnosis. Nah, yang namanya comfort hypnosis sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu, tetapi merupakan sesuatu fenomena atau suatu kegiatan atau suatu pola bahasa atau pola pikir yang selama ini mungkin saja sudah sering Bapak Ibu praktekkan, tetapi karena tidak disadari, maka Bapak Ibu tidak bisa mengulangnya lagi dan lagi. Tetapi itu sering Bapak Ibu lakukan. Nah, maka dalam ilmu comfort hypnosis ini kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu bisa mengulangnya. Nah, sebelum belajar tentang comfort hypnosis, maka perlu belajar dulu mengetahui apa yang namanya hipnosis. Nah, apa itu hipnosis? Hipnosis sebenarnya adalah suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pada saat Anda sedang menyetir mobil atau sedang mengendarai sepeda motor. Pernahkah Anda merasakan ada perasaan baru saja Anda naik sepeda motor atau baru saja Anda menyetir, perasaan baru masuk mobil, tapi tidak lama kok sudah sampai? Atau mungkin satu fenomena di mana Anda merasa kok waktu ini berlalu dengan sangat cepat sekali dalam satu hari. Atau ketika orang mandi, itu kan biasanya sambil nyanyi-nyanyi atau sambil memikirkan sesuatu, biasanya banyak dapat inspirasi. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu fenomena hipnosis Bapak Ibu. Nah, kalau kita cari tahu lagi secara ilmiahnya, yang namanya hipnosis itu pengertiannya adalah bagaimana suatu ide itu bisa tertembus critical factor dan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai suatu ide yang baru. Saya ulangi lagi, pengertian dari hipnosis kalau secara ilmiahnya itu adalah bagaimana suatu ide itu tertembus critical factor dan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai suatu ide yang baru. Nah, apa itu critical factor? Critical factor itu seperti penjaganya Bapak Ibu. Jadi yang namanya critical factor itu sebagai penjaganya rumah. Nah, kalau seandainya saya tanya, kalau rumahnya Bapak Ibu tidak ada penjaganya, ya kan? Kalau seandainya sering orang mencoba masuk, lama-lama bisa masuk nggak? Sangat bisa masuk, bahkan dengan mudahnya bisa masuk. Tetapi kalau ada penjaganya bagaimana? Maka kalau setiap kali ada orang mau masuk, ada orang mau kirim surat, semuanya harus melewati penjaganya itu. Nah, penjaganya ini yang kita sebut sebagai critical factor. Nah, kemudian apa hubungannya dengan comfort hypnosis? Nah, comfort hypnosis itu bagaimana caranya kita memperdayai penjaga rumah orang tersebut. Nah, kalau selama ini kalau kita berusaha mempengaruhi seseorang, kan kita langsung hadapan head to head, berhadapan satu lawan satu dengan penjaga rumah dari yang jaga rumahnya orang. Kali ini dengan ilmu comfort hypnosis, bagaimana kita tanda kutip bisa memperdayai penjaga rumahnya ini. Nah, bisa banyak cara. Nah, dan bagaimana caranya nanti setelahnya akan saya ajarkan. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa memperdayai critical factor atau penjaga rumah atau penjaga dari pikiran bawah sadar seseorang, dan tanpa dia sadari informasi itu bisa masuk, atau tanpa dia sadari kita sudah berada masuk di dalam rumahnya. Bagaimana cara kita menembus critical factor seseorang? Bagaimana caranya kita memperdayai atau membuat penjaga rumah dari orang tersebut sampai mengiyakan kita dan sampai kita boleh masuk? Cara yang pertama adalah melalui dengan cara repetisi. Ternyata salah satu cara untuk menembus critical factor seseorang itu adalah bagaimana kita berulang. Itu kita datangin dia,
Gimana caranya kita bisa berulang-ulang mencoba memasukkan informasi, dan lama-kelamaan orang tersebut ikut juga. Contoh, biasanya kalau orang beriklan, perusahaan-perusahaan beriklan, atau mungkin Bapak Ibu mendengar iklan di radio atau di televisi, selama ini yang namanya iklan itu kan tidak pernah satu kali. Iklan selalu berulang dan terus berulang. Sehingga ketika kita menyebutkan aku dan kau suka air minum dalam kemasan, itu namanya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi Bapak Ibu? Karena kita tanpa disadari sudah dimasukkan dengan banyak sekali informasi berulang-ulang. Dan tanpa kita sadari, ketika kita menyebut, kita ditanya, maka yang muncul adalah apa yang sudah tersimpan dalam bawah sadar kita. Seperti itu. Maka kalau saya analogikan, kalau kita seandainya mau masuk ke rumah seseorang, kalau mau bertamu ke rumah seseorang, maka cara yang paling sederhana adalah tiap hari datangin aja penjaganya. Kita datang pertama, Pak boleh nggak masuk? Kalau dia bilang nggak boleh, ya sudah, kita lewat, ya kan? Habis itu besoknya kita datangin lagi. Dia tolak, nggak apa-apa. Besoknya kita datangin lagi. Nah, lama-kelamaan kan yang namanya penjaganya sudah kenal kita, Bapak. Nah, saat penjaganya sudah kenal kita, saat itulah saat kita mencoba masuk, ya, dia mulai mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam rumah. Dan itu tujuan kita. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam rumahnya seseorang, atau masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang dengan cara yang pertama tadi adalah terus menerus, berulang sampai orang itu tahu. Misalnya bagi Anda yang berada di dunia marketing, mungkin Anda berada di industri financial planner. Pertanyaan saya adalah, apakah orang lain tahu bahwa Anda seorang financial planner? Karena kalau yang saya pelajari adalah ketika seseorang belajar menjual, maka yang penting adalah bagaimana pembeli Anda, customer Anda menganggap Anda adalah seseorang yang dia kenali, yang dia familiar. Caranya bagaimana? Ya Anda perlu terus menerus. Dan Anda perlu terus menerus menginformasikan apa yang Anda jual. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ia mengenal Anda dan dia mulai percaya dengan Anda. Pertanyaan saya adalah, sudah seberapa sering Anda menjual barang Anda kepada klien Anda, atau menawarkan produk Anda kepada klien Anda, atau ketika Anda berusaha mau mengubah seseorang, sudah berapa sering Anda melakukannya kepada orang lain? Ketika Anda mau memprogram seseorang, Anda mau memprogram pasangan Anda supaya yang kamu kok baik ya. Pertanyaan saya, sudah berapa sering Anda melakukan itu kepada pasangan Anda? Karena bisa jadi ketika Anda baru pertama kali mengatakannya, mungkin pasangan Anda mengatakan, kamu ini gombal, ya. Tapi kalau Anda terus menerus, kamu kok baik, kamu kok berbeda hari ini, kamu kok hari ini kok tambah cantik misalnya kamu hari ini tambah baik. Semakin Anda terus menerus mengatakan itu, walaupun pertama kali dia bilang, kamu gombal, aku tidak percaya sama kamu. Tetapi ketika Bapak Ibu terus menerus mengatakannya, maka lama-kelamaan ia akan mulai berpikir, masa sih aku tambah kurus ya, aku tambah baik ya. Nah Bapak Ibu, kabar baiknya, pada saat pasangan Anda mulai berpikir seperti itu, berarti informasinya sudah masuk. Makanya sudah mulai dianalisa. Kenapa? Sudah mulai masuk. Dan pada saat itu tinggal Anda lakukan terus menerus secara repetisi, masuk, dan akhirnya ia percaya itu sebagai suatu ide yang baru. Itu adalah teknik pertama dari comfort hypnosis, yaitu mengenai repetisi. Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar mengenai comfort hypnosis, mengenai teknik-teknik apa yang ada di dalam comfort hypnosis. Nah, pernahkah Bapak Ibu berpikir, membayangkan kalau seandainya ketika Bapak Ibu berhadapan dengan pasangan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa mengubah pasangan Bapak Ibu tanpa disadari oleh pasangan Anda? Karena mungkin selama ini Anda berusaha mengubah pasangan Anda, tapi kok nggak bisa-bisa. Atau mungkin Anda berusaha dengan frontal, ngasih tahu kamu ini perlu berubah, kamu harus berubah, kok tidak berubah-berubah, ya. Sedangkan yang mungkin Anda ketahui adalah kalau Anda mau menghipnosis seseorang, itu kan perlu ditanda kutip ditidurkan, perlu minta waktu apa segala macam. Nah, Bapak Ibu, saya punya kabar baiknya, bahwa saya dan tim akan mengadakan
suatu workshop yang namanya covert hypnosis, workshop selama 2 hari. Atau gini, sebelumnya saya ingin tanya lagi Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu bisa dengan mudah menjual kepada customer Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu bisa dengan mudah sekali menjual ide kepada atasan Anda? Atau mungkin Bapak Ibu pernah nggak berpikir atau membayangkan enaknya kalau seandainya mau minta naik gaji, tiba-tiba sama bosnya langsung di ACC. Nah, itu sangat bisa sekali Bapak Ibu. Bahkan dengan mudah Anda bisa lakukan itu. Atau pernahkah Bapak Ibu membayangkan Anda yang sebagai business owner, Anda yang sebagai pemilik usaha, atau Anda yang sebagai pemimpin suatu sales team, pernah nggak Anda berpikir bagaimana Anda dengan mudahnya, dengan energiknya, dengan santainya, dan dengan berani, ya kan, Anda bisa mempengaruhi tim Anda? Bagaimana tim Anda yang semula loyo, yang semula tidak berenergi, bisa Anda energize mereka tanpa mereka sadari. Atau mungkin selama ini Anda punya tim yang dia punya problem-problem, Anda sudah kasih tahu, Anda sudah bilangin, tapi kok ya nggak berubah-berubah. Nah, dengan teknik covert hypnosis, Anda bisa membantu mengubah mereka. Bahkan kabar baiknya adalah Anda bisa melakukannya tanpa mereka sadari, karena itu adalah suatu teknik dari covert hypnosis. Atau mungkin Anda ingin meningkatkan performa dari tim Anda, baik itu dari produktivitas ataupun mungkin tim sales Anda. Dengan ilmu covert hypnosis, Anda akan dengan mudah sekali bisa membantu mereka menyelesaikan semua masalahnya. Nah, kemudian sebagai orang tua, pernah tidak Anda berpikir atau membayangkan Anda bisa membantu mentransformasi anak Anda? Atau mungkin saja selama ini Anda memiliki pola asuh yang salah terhadap anak Anda, sehingga tanpa disadari Anda sudah melakukan teknik covert hypnosis kepada anak Anda. Tetapi tanpa Anda sadari, dan sugesti yang diberikan atau ide yang diberikan atau perintah yang diberikan itu justru bertolak belakang dengan apa yang Anda inginkan. Nah, berita baiknya adalah workshop covert hypnosis akan sangat mudah sekali membantu Anda untuk membantu Anda mengubah, tanda kutip, atau membantu transformasi anak Anda, atau bisa jadi mengubah pola asuh Anda yang selama ini salah. Seumur hidup Anda akan memiliki satu pola asuh yang tepat, sehingga Anda memiliki anak yang luar biasa hebatnya. Atau pernahkah Anda berpikir, mungkin Anda yang selama ini bingung, Anda yang selama ini kesulitan berkomunikasi di tempat kerja, pernahkah Anda berpikir Anda bisa dengan mudahnya mempengaruhi rekan kerja Anda? Atau dengan mudahnya Anda bisa membuat orang lain menyetujui Anda, termasuk pada saat lagi rapat, termasuk pada saat lagi kumpul tim, lagi meeting. Atau mungkin selama ini orang banyak yang tidak mau mendengarkan Anda. Anda sudah kasih pendapat, menurut Anda pendapat Anda sudah benar sekali, dan Anda tahu pendapat Anda ini jika dipraktekkan itu bisa mengubah kondisi perusahaan, kondisi tempat kerja Anda, atau bisa mengubah hidup dari rekan kerja Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Tetapi karena Anda tidak punya kemampuan untuk bagaimana informasi Anda, untuk ide Anda bisa diterima oleh rekan kerja Anda, maka tidak ada yang mau mendengarkan Anda. Kabar baiknya adalah dalam covert hypnosis selama 2 hari ini, Bapak Ibu akan belajar bagaimana Bapak Ibu bisa membantu rekan kerja Bapak Ibu tanpa mereka sadari. Kabar baiknya di dalam workshop 2 hari ini, Bapak Ibu akan sangat mudah sekali mempengaruhi teman kerja, rekan kerja, dan bahkan bisa mengubah hidup mereka. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu bisa memasukkan suatu ide ke dalam bawah sadar mereka, maka itu bisa menjadi program seumur hidup mereka. Dan mungkin bisa jadi setelah ini perusahaan Anda akan berubah menjadi jauh lebih baik lagi, dan kehidupan teman-teman rekan kerja dan tim Anda menjadi sangat powerful sekali. Mengapa? Karena Anda sudah mengetahui ilmu-ilmu dan mempraktekkan ilmu-ilmu dari covert hypnosis. Oke, pertanyaannya,
siapa saja orang atau siapa saja yang wajib ikut comfort hypnosis ini? Yang pertama adalah orang yang mau mengembangkan komunikasinya jauh lebih baik lagi. Orang yang mau mempengaruhi orang lain supaya hidup orang lain bisa berubah jauh lebih baik. Dan mereka itu contohnya seperti guru. Kalau Anda seorang guru, maka Anda wajib sekali untuk ikut comfort hypnosis 2 hari ini. Karena Anda akan bisa mempengaruhi anak asuh Anda menjadi seorang yang luar biasa melalui ide-ide, melalui sugesti yang Anda masukkan. Apabila Anda seorang trainer, apabila Anda seorang coach, maka ini adalah suatu workshop yang sangat wajib sekali Anda ikuti. Kemudian bagi Anda yang bergerak di bidang penjualan, Anda di bidang sales, mungkin Anda ketua sales, atau Anda pemimpin dari tim sales, atau Anda punya soal tim sales, di mana Anda ingin tim Anda ini berkembang jauh lebih baik lagi, maka Anda wajib ikut comfort hypnosis. Atau mungkin Anda yang memimpin suatu organisasi, baik itu adalah organisasi sosial maupun organisasi yang tujuannya adalah untuk profit. Contoh, apabila Anda pemimpin dari suatu grup asuransi, atau mungkin Anda pemimpin dari MLM, atau mungkin paling kecil saja Anda pemimpin dari keluarga Anda, maka Anda wajib untuk mengikuti comfort hypnosis. Karena bisa jadi setelah 2 hari Anda mengikuti comfort hypnosis ini, maka kehidupan keluarga Anda bisa jauh lebih baik lagi, bisa jauh lebih harmonis lagi. Dan kemudian siapa lagi yang bisa wajib ikut comfort hypnosis? Yang pasti adalah mereka yang bekerja, karena mereka perlu untuk meningkatkan performanya, meningkatkan performa teman-teman. Mungkin Anda yang manajer, sangat penting sekali untuk ikut comfort hypnosis. Dan siapa lagi kalau ditanya? Mereka yang kepengen untuk meningkatkan dirinya, kualitas dirinya menjadi lebih baik. Dan mereka yang mau meningkatkan kualitas komunikasi mereka, supaya melalui komunikasi mereka bisa mengubah hidup orang lain jauh lebih baik. Ya, Bapak Ibu, saya percaya dan yakin bahwa Anda adalah pemimpin yang baik. Tetapi mungkin seringkali maksud baik Anda diterima berbeda oleh anggota tim Anda. Bukan karena mereka tidak percaya sama Anda, bukan karena mereka tidak mau menerima Anda, tetapi bisa jadi, atau kalau saya sering bilang, kesalahan banyak orang adalah tidak menguasai ilmu komunikasi yang tepat, tidak menguasai ilmu komunikasi yang bisa mentransferkan, mendeliverkan apa yang Anda inginkan kepada anggota tim Anda. Saya juga yakin dan percaya bahwa Anda adalah orang tua yang baik, orang tua yang ingin sekali anaknya menjadi tumbuh kembang menjadi jauh lebih baik. Tetapi mungkin maksud baik Anda, keinginan Anda yang baik ini tidak diterima dengan baik, atau diterima dengan persepsi yang berbeda oleh anak Anda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya sederhana, karena bisa jadi Anda tidak menguasai ilmu komunikasi yang akan kita pelajari di comfort hypnosis ini. Termasuk bagi Anda yang penjual, saya percaya dan yakin Anda juga adalah penjual yang baik. Anda penjual yang kepengen supaya customer Anda mendapatkan yang terbaik. Bahkan Anda pengen supaya customer Anda itu bisa berkembang jauh lagi lebih baik. Karena ketika customer Anda jauh lebih baik, maka biasanya ordernya kan jadi lebih banyak juga, ya kan? Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa apa yang Anda sampaikan kok tidak sampai? Kok sampai diterima berbeda? Bahkan mungkin mereka sampai menganggap Anda seorang yang menipu mungkin, atau mereka menjadi apatis terhadap Anda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin Anda tidak menguasai cara belajar teknik komunikasi yang tepat. Dan Anda sudah tahu sebenarnya Anda perlu belajar workshop yang mana, dan Anda perlu belajar dengan siapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun pekerjaan Anda, apapun bidang usaha Anda, saya yakin dan percaya bahwa Anda selalu bermaksud baik kepada setiap orang yang Anda komunikasikan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mengerti dan menangkap dengan jelas apa yang telah Anda komunikasikan? Bapak Ibu, saya tidak tahu Anda akan ikut workshop comfort hypnosis yang setelah ini atau yang berikutnya. Tetapi satu yang saya akan bisa yakinkan adalah Anda akan senang dan Anda akan berterima kasih kepada Tuhan bahwa informasi ini sudah Anda terima.
dan Anda akan sangat senang apabila Anda mendaftar. Salam dari saya, Ang Denny Wijaya, dan sukses untuk Anda.